Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita mulai dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Hari ini kita masuk surah baru ya Bunda? Iya. Intisari kemarin sudah? Sudah. Kemarin ada disampaikan oleh Umi Naila mau belajar apa ya? Al-Kabair. Ya, dosa-dosa besar ya. Memang ada kajian-kajian kita itu Bunda, seperti di Nusyaibah, kemudian halakohnya Bu Novi Alif di hari Senin, itu mereka belajar itu Al-Kabair. Mungkin terdengar sama Umi Naila, malah minta ikut ya. Tapi itu mereka teman-teman yang lain sudah punya bukunya Bunda. Sudah di check out. Dan sekeranjang, Ustaz. Udah sekeranjang. Baik. Jadi gimana kesepakatannya? 1 kali sebulan. Setiap pertemuan Pertama, terakhir. Ini pertemuan keberapa? Ketiga, Bunda. Berarti pekan depan. ya awal bulan ya, awal bulan itunya. Setiap awal bulan lah Bunda. Setiap awal bulan ya. Kalau awal bulan semuanya. Ya, setiap awal bulan ya. Mudah-mudahan nanti awal bulan bukunya sudah sampai. Sudah. Ini mesan sendiri-sendiri atau kelompok? Iya. Kasihan yang teman-teman yang gaptek Bunda. Teman-teman yang sering belanja mungkin iyalah. Apalagi keranjangnya sampai 200 300 kan. Itu petanda. Bisa masuk Satu Bunda. Maksudnya sampai habisnya tuh selesai. Lama lah. Kita tua gitu. Iya. 2 tahun mungkin. 2 tahun tuh mungkin Bunda. Apalagi sekali sebulan itu. Iya. Karena macam teman-teman yang lain itu yang sudah belajar itu untuk membahas seputar kaedah memahami dosa besar, dosa kecil saja 2 kali pertemuan. Belum lagi masuk dosa pertama gitu kan. Itu kan dosanya ada 70 macam. Ada 70 macam. Jadi untuk satu dosa itu bisa 2 kali atau 3 kali pertemuan. Jadi estimasinya ya mungkin setahun lebih lah. Ya. Kalau 70 1 kali pertemuan 1 dosa, nah, berapa kali udah ada? Ya. Baik, kita mulai. Surah Ad-Duha tergolong surah Makkiyah. Yang kedua, kandungan utama dalam surah ini
berbicara terkait nikmat-nikmat Allah yang zahir yang dianugerahkan kepada Nabi. Waalaikumsalam. Jadi kalau pertemuan sebelumnya Bunda, kita telah membahas surah Al-Insyirah. Umumnya surah Al-Insyirah itu berbicara tentang nikmat-nikmat maknawi. Kalau ini bukan keseluruhannya, namun umumnya lebih banyak berbicara tentang nikmat-nikmat zahir, ya, nikmat-nikmat yang tampak Allah anugerahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian asbabun nuzul dari surah ini, sebab turunnya surah Bunda, atau sebab turunnya ayat, ya. Asbabun nuzul. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jundub bin Abdillah Hadis riwayat Imam Muslim dari Jundub bin Abdillah bin Sufyan Al-Bajali radhiyallahu anhu. Al-Bajali radhiyallahu anhum, ia berkata, Rasulullah sakit dan beliau tidak bisa sholat malam dua atau 3 malam lamanya. Lalu datanglah seorang wanita, dalam riwayat lain disebutkan wanita itu, bisa Bunda tulis dalam kurung, ya, Ummu Jamil. Ummu Jamil ini siapa? Istrinya Abu Lahab. Atau apa? Arwa binti Harab. Nama aslinya adalah Arwa binti Harab. Arwa binti Harab. Gelarnya adalah Ummu Jamil. Beliau adalah istri Abu Lahab, atau selaku bibinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Saya ulang, lalu datanglah seorang wanita, yakni Ummu Jamil, dan berkata, sesungguhnya aku berharap agar setanmu benar-benar telah meninggalkanmu. Iya, setanmu benar-benar telah meninggalkanmu. Sebelum kita lanjutkan, ya Bunda, maksud setan di sini adalah malaikat Jibril. Jadi ini bentuk penghinaan dari Ummu Jamil yang selama ini selalu sampai Al-Quran itu ke telinga Ummu Jamil, tapi beberapa malam, beberapa hari itu tak sampai. Sampai datanglah Ummu Jamil, dia menemui Rasulullah SAW
dengan bentuk penghinaan. Dia katakan setanmu menunjukkan itu maksudnya adalah Jibril telah meninggalkanmu. Wahyu maksudnya adalah wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Jadi maksudnya begini, Bunda. Selama ini Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Ummu Jamil, kepada tokoh Quraisy itu menganggap adalah kalam setan, menganggap dukun. Mereka menggelari Nabi SAW sebagai dukun, sebagai penyair, dan lain-lainnya. Baik, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Setanmu benar-benar telah meninggalkanmu. Aku tidak mendengarnya selama 2 atau 3 malam. Maka Allah turunkan surah Ad-Duha. Sebagai bantahan atas apa yang dilontarkan oleh Ummu Jamil. Jadi begini, saya jelaskan sedikit, Bunda. Menjadi Rasul itu adalah tugas yang sangat berat. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW mendeklarasikan kenabiannya itu di tengah-tengah tokoh kafir Quraisy, yang mana tokoh kafir Quraisy itu adalah orang yang cerdas, kemudian pintar baca dan menulis, kemudian mereka ahli syair. Nah, ketika wahyu terputus, ini ayat ini bercerita tentang wahyu terputus. Disebutkan dalam riwayat yang lain lebih kurang kurun waktu 40 hari. Jadi ketika Al-Quran turun terus menerus malam, pagi, siang, sempat terputus kurun waktu 40 hari. Itulah yang menjadi sebab Rasulullah SAW jatuh sakit. Dikhawatirkan, maksudnya apa? Munculnya kekhawatiran di dalam diri Nabi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merasa bahwasanya Allah itu telah meninggalkan Rasulullah. Nabi terus menerus introspeksi diri, apalah kesalahanku ya sampai-sampai wahyu tak turun. Nah, saat itu beliau jatuh sakit sampai-sampai digambarkan dalam riwayat ini, yang biasanya Nabi itu istiqomah melaksanakan sholat malam, tapi disebutkan dalam riwayat ini Nabi tak mampu melaksanakan sholat malam. Sebabnya apa? Sebab wahyu terputus. Ditambah lagi mulut embernya Ummu Jamil yang mengatakan bahwasanya seakan-akan Tuhanmu telah meninggalkanmu. Itu semakin membuat Nabi gelisah. Maka untuk membantah celaan itu, anggapan itu, turunlah surah Ad-Duha. Ini yang pertama. Yang kedua, kembali ke apa yang saya sampaikan tadi. Belum, nggak ditulis, Bunda. Ketika Nabi SAW mendeklarasikan kenabiannya di tengah-tengah orang kafir Quraisy yang pintar baca, menulis, ahli syair. Nah, ketika wahyu terputus, maka tak ada sedikit pun harapan Nabi kecuali dengan Al-Quran. Untuk membuktikan kenabian Rasulullah SAW itu hanya Al-Quran. Itu harus kita pahami dulu, Bunda. Kenapa? Nabi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Dulu ketika turun wahyu kepada Nabi perintahkan kepada 2 sahabatnya, satu Zaid bin Sabit, kemudian yang kedua Ubay bin Ka'ab. Contoh, telah turun kepadaku Zaid,
surah Al-Kautsar, tuliskan surah Al-Kautsar. Ditulis oleh Zaid bin Sabit, inna a'toina kal kausar. Setelah itu Nabi baca tulisan itu? Enggak, Nabi nggak bisa baca. Nah, dalam riwayat dikatakan sampai wafat Nabi itu tidak bisa baca dan menulis. Kemudian setelah itu bagaimana? Coba baca apa yang kamu tulis Zaid. Nabi dengar, kalau terjadi kesalahan, Nabi koreksi. Jadi kalau nggak hadir Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab. Nah, ketika wahyu terputus, apalagi andalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendeklarasikan kenabiannya. Sedangkan Nabi itu bersair tak mampu, baca juga nggak bisa, menulis juga demikian. Tapi ingat ya Bunda, Nabi tidak bisa membaca dan menulis itu kemuliaan bagi Nabi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membaca dan menulis pun, itu masih dituduh oleh tokoh kafir Quraisy. Itu apa? Itu kalammu, itu kalamnya orang-orang dulu yang kau kutip. Nah, kemudian itu kalam setan, kemudian dan lain sebagainya. Apalagi kalau Nabi itu bisa membaca dan menulis, tentu lebih banyak lagi penolakan. Kalau Nabi mengatakan ini adalah contoh inna a'tainakal kautsar atau ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ini adalah wahyu Allah. Ceritamu aja wahyu Allah. Kamu kan bisa baca dan tulis. Ya wajar saja kamu mampu mengungkapkan kalimat-kalimat indah itu. Tapi ketika wahyu terputus, itulah yang menjadi sebab Nabi gelisah. Jadi hiburan Nabi itu apa Bunda? Al-Quran. Hiburan kita? Kalau lagi gelisah, sakit, apa? Jalan-jalan, mall, jalan, pergi ke luar negeri. Kalau ada uang, kalau nggak ada uang, minimal ke mall. Kalau nggak ada uang ke mall, TikTok, lihat Shopee, melampiaskan untuk beli barang sepuas-puasnya ya. Baik. Hanya disimpan di keranjang saja. Ya. Jadi inilah yang menjadi sebab turunnya surah Ad-Duha. Gampangnya Bunda, surah ini turun sebagai hiburan, motivasi, penyemangat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengatakan kenapa wahyu terputus? Bukan karena Nabi pernah melakukan kesalahan, tapi Allah ingin menunjukkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Al-Quran itu hak prerogatif Allah. Kapan dia mau menurunkan, itu terserah Allah. Kapan dia tidak menurunkannya, itu juga hak Allah. Jadi nggak bisa Al-Quran itu, walaupun Nabi itu seorang Rasul Bunda, Nabi kita Muhammad itu seorang Rasul, nggak bisa Nabi itu, ya Allah turunkan saya ayat Al-Quran, nggak bisa tuh. Itu hak prerogatif Allah. Kapan Allah mau menurunkan, kapan turunnya, di waktu tidur, mau tidur, kemudian malam, siang, subuh, itu hak prerogatif Allah. Jadi ini yang disampaikan oleh para ulama. Hikmahnya apa? Untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu hak mutlak di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami sampai sini? Nah, baik, sekarang kita masuk tafsir dan tadabburnya. Baik, dimulai. Wadduha, waw di sini adalah huruf qasam ya, bukan dan, tapi demi. Maknanya Allah bersumpah. Surah ini diawali dengan kata sumpah. Allah bersumpah demi waktu duha.
Nanti akan kita bahas apa yang dimaksud dengan waktu duha. Tapi saya ingatkan kembali Bunda, bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi sesuatu, menunjukkan bahwa alat dari sumpah itu sendiri adalah perkara yang besar dan sangat penting. Tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu yang remeh-temeh. Jadi ada dua yang harus dipegang ketika Allah bersumpah. Satu, ketika Allah bersumpah menunjukkan alat yang dipakai dalam bersumpah itu adalah perkara yang besar dan sangat penting. Satu. Yang kedua, pesan dari sumpah itu juga suatu pesan yang sangat penting. Paham ya? Dan kita pun demikian ketika kita bersumpah kan, itu untuk apa? Untuk perkara yang penting kan, bukan dalam perkara yang remeh-temeh. Selalu kita bersumpah itu untuk perkara yang penting. Bisa untuk menegaskan sesuatu, bisa untuk menghilangkan keraguan, ya kan? Kemudian apa? Untuk menanamkan keyakinan dan lain sebagainya. Itulah makna sumpah, dan ini sudah kita bahas pada surah Al-Asr. Kemudian apa lagi? Sudah kita bahas pada surah apa? Al-Adiyat. Kemudian apa lagi? At-Tin. Kan sudah kita bahas Bunda. Jadi saya singkat ya. Allah bersumpah satu, alat yang dipakai dalam bersumpah itu alat sumpah sangatlah penting. Kemudian yang kedua, pesan dari sumpah adalah pesan yang sangat penting dan perlu untuk diperhatikan. Pesan dari sumpah adalah pesan yang sangat penting dan perlu untuk diperhatikan. Kemudian, ingat lagi kaidah selanjutnya. Allah boleh bersumpah demi apapun. Allah boleh bersumpah demi apapun. Sedangkan manusia hanya boleh bersumpah dengan nama dan sifatnya. Yang ketiga, Allah boleh bersumpah demi apapun, sedangkan manusia hanya boleh bersumpah dengan nama dan sifatnya. Maksudnya apa? Ya, karena Allah itu selaku Rabb. Rabb apa? Rabbul Alamin, yang menciptakan alam semesta. Itu hak prerogatif Allah. Apa saja yang ingin dia sumpahkan, demi malam, demi siang, demi waktu duha, demi waktu asar, demi fajar, nah, itu hak prerogatif Allah. Tapi ingat saja, kalau Allah bersumpah demi sesuatu, menunjukkan alat yang dipakai dari sumpah itu sangat penting. Kemudian yang kedua, di sini lihat di sini, yang poin ketiga, kita hanya boleh bersumpah dengan nama dan sifatnya. Dengan kata lain, kita tidak boleh bersumpah selain dengan nama Allah dan sifatnya Allah. Jika ada orang yang bersumpah demi sambar geledek atau sambar petir,
dia telah melakukan kesyirikan. Ya, syirik ya Bunda. Syirik. Syirik apa? Syirik besar atau kecil? Besar atau kecil? Besar Bunda. Bersumpah selain nama Allah itu syirik besar. Maka konsekuensinya dia telah melakukan dosa besar atau dosa terbesar? Dosa terbesar. Dosa terbesar di antara dosa-dosa besar. Termasuk Bunda, sumpah pocong, sumpah tabrak motor, sumpah sambar petir, apa? Apa lagi Bunda? Yang sering-sering. Dulu kan sering-sering ya, ada anak-anak kita tuh, adik-adik kita, sering tuh bersumpah. Tapi kadang sumpahnya sumpah apa? Bukan nama, atas nama Allah. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, maka konsekuensinya dia harus menepatinya. Nah, jelas ya? Apa Bunda? Nah, sumpah pocong itu, sekarang pertanyaannya, sumpah pocong itu kalau dia bersumpah, apa sebenarnya sumpah pocong itu? Yang kita lihat sekarang di masyarakat, sumpah pocong tanpa menyertakan Al-Quran. Ada yang menyertakan Al-Quran. Kalau dia menyertakan Al-Quran, maka bolehkah demikian? Maka jawabnya boleh. Karena sebenarnya bukan sumpah pocongnya Bunda, tapi sumpah apa? Atas nama Allah. Dengan cara apa? Bolehkah kita bersumpah demi Al-Quran? Seperti pengadilan-pengadilan, hakim-hakim itu kan pakai Al-Quran. Boleh. Tapi di sini syaratnya atas nama dan sifatnya. Boleh. Kenapa boleh? Al-Quran itu bagian dari sifat Allah. Al-Quran itu bagian dari Allah itu sendiri. Maka Al-Quran tidak disebut dengan makhluk. Kita nggak boleh bersumpah demi makhluk. Kita hanya boleh bersumpah demi Allah. Jelas ya Bunda? Jadi boleh bersumpah demi pocong, bergantung. Itu sebenarnya pocong itu kan konsekuensinya matinya Bunda. Nah, tapi tetap atas apa? Atas nama Al-Quran. Kita lihat ulama-ulama kontemporer mengatakan tetap tidak boleh. Lebih banyak mengatakan tidak boleh. Iya. Nah, jadi kita nggak boleh bersumpah demi sesuatu, itu nggak boleh karena menimbulkan mudarat. Ya. Tapi bagaimana kalau dia bersumpah atas nama Allah, kemudian dia melanggarnya? Dosa besar. Dia tidak syirik, tapi dosa besar. Maka konsekuensinya apa? Wallahi dia bilang. Tapi wallahi itu tujuannya untuk berbohong. Dia telah melakukan dosa besar. Kalau dia tidak berbohong, tapi dia bersumpah, wallahi minggu depan saya bayar hutang saya, tapi nggak dia tepati. Apa konsekuensinya? Puasa 3 hari. Kafarat. Kalau nggak puasa dia kalau nggak sanggup dia, mohon maaf, bukan puasa 3 hari. Pertama dulu dia mesti mengeluarkan hartanya untuk memberi makan fakir miskin sebanyak 10 orang. Boleh dia memilih antara makan dan pakaian. Pakaian itu pakaian yang menutup aurat. Artinya pakaian itu mesti tertutup auratnya. Kalau laki-laki berarti apa? Badan dan kaki. Kalau perempuan maka seluruhnya. Tapi kalau dia tak mampu, dia memberi makan,
maka solusinya adalah berpuasa selama 3 hari. Sebagian ulama mengatakan kalau ikut Imam Syafi'i tak perlu berturut-turut, tapi selainnya mesti berturut-turut. Puasanya mesti berturut-turut. Maka kalau begitu, jangan bermain-main dengan nama Allah. Itu sesuatu yang sakral, Bunda. Hari ini kita melihat wallahi, 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 wallahi. Mudah sekali mengucapkan wallahi itu. Ya. Hati-hati, Bunda. Apalagi anak-anak kita ya. Pernah Bunda mendengar anak Bunda bersumpah demi Allah? Belum ya? Di luar Allahu a'lam ya. Sampaikan itu, jangan bersumpah atas nama Allah, nak. Tapi kalau sumpah ya nggak disebutnya Allah, ini masalah sering orang tuh sumpah ada sumpah gitu aja. Syirik juga. Iya, karena kan bersumpah itu mesti atas nama Allah. Paham? Bersumpah, kalau dia sudah bersumpah mesti dengan nama dan sifatnya Allah. Kalau tak siap, jangan bersumpah. Nah, paham udah. Itu disebutkan, nanti akan kita bahas tuh. Di antara dosa-dosa besar itu bersumpah selain nama Allah. Kalau nggak salah itu kalau di kitab Al-Kabair itu, lupa saya. Tapi di tengah-tengah dia, Bunda. Hah? Nah, itu atas nama Al-Quran kan? Itu Allah. Kan kalam Allah, Bunda. Banyaklah puasa. Jadi jangan itu, sekarang itu terlihat banyak hakim-hakim. Alhamdulillah, selamat. Sumpah dokter, sumpah jaksa, sumpah PNS, sumpah hakim, sumpah menteri kan? Hakimnya itu Al-Quran. Besok langsung korupsi dia. Ya Allah. Kalau berjanji itu sama nggak? Hah? Kalau berjanji Janji beda dengan sumpah, Bunda. Beda. Tapi tetap orang yang berjanji itu adalah dia tidak mengatasnamakan Allah. Tapi konsekuensinya juga dosa. Iya, munafik. Karena munafik itu kan dosa besar jadinya, Bunda. kalau bingung Terlambat menepati janji saja dosa. Dosa apa? Dosa kecil. Saya bayar hutang saya hari Jumat ya, dibayarnya hari Sabtu. Dosa. Maka jangan janji dari awal, Bunda. Seorang ibu berjanji dengan anaknya, nanti ya adek kalau sudah hafal juz 1, mama belikan handphonenya iPhone 16. Tapi sampai sekarang, sampai tumbuh dewasa, anak tuh gak punya handphone, ataupun handphonenya bukan iPhone. Iya, berarti dia nggak hutang tuh, nanti mati. Ya nggak hutang, Bunda. Ya, jangan berjanji, Bunda. Bahkan bukankah Rasulullah mengatakan kepada seorang perempuan, lupa saya namanya, Ibnu Mas'ud ya, waktu itu masih kecil kalau tidak salah ya, bahwasanya dia ingin bertemu dengan Ibnu Mas'ud, tapi saat itu Ibnu Mas'ud itu lagi sedang bermain-main dengan anak-anak yang lain. Kemudian Rasulullah menghampiri ibunya, ingin ketemu dengan Ibnu Mas'ud. Karena begitu hormatnya ibunya itu dengan Rasulullah, dia panggil anaknya tersebut supaya menemui Rasulullah. Tapi nggak mau. Biasalah anak-anak sibuk main-main. Dia nggak tahu bahwasanya yang ingin menemui itu adalah Nabi. Namanya anak-anak, Bunda. Sampai-sampai dia iming-imingi, nanti kalau kamu datang menjumpai Rasulullah, mama kasih kurma. Dalam riwayat dikatakan 1 ranting, Bunda. Ternyata apa? Setelah datang, kemudian Rasulullah, mana kurmanya yang kamu janjikan?
Kata ibunya, hanya ingin ya Rasulullah supaya dia bertemu. Kamu pendusta. Langsung disebut oleh Rasulullah kepada ibunya itu. Banyak sekarang Bunda, ibu-ibu itu menjanjikan. Agar rahmat aja terus kan. Lebih baik. Taubat Bunda. Oke. Nanti minta maaf sama anak sekarang. Minta maaf lah. Ya kalau janji minta maaf. Kalau bersumpah ya tunaikan kafaratnya. Wallahi nak, kalau sudah dia bilang gitu, wallahi nak, mama akan kasih kafarat. Jelas ya. Baik. Sampai mana tadi? Nah, baik. Allah boleh bersumpah demi apapun, sedangkan manusia hanya boleh bersumpah dengan nama dan sifatnya. Lantas, Allah bersumpah demi waktu apa? Maka di sini Allah bersumpah demi waktu duha. Kapan waktu duha itu, Bunda? Waktu duha awal. Awalnya adalah ketika matahari meninggi. Ketika matahari meninggi, saya buat strip saja ya. Seukuran, mohon maaf, 1 tombak. 1 tombak. Strip lebih kurang lebih 2 meter. Strip 15 menit lebih kurang ya. 15 menit setelah terbitnya matahari. Terbitnya matahari. Ini awal waktunya. Ketika matahari meninggi, setinggi apa? Di dalam hadis 1 tombak. 1 tombak itu berapa meter? Lebih kurang 2 meter. 2 meter itu berapa waktunya? Lebih kurang, kata para ulama, itu 15 menit setelah terbitnya matahari. Jelas ya Bunda? Kenapa? Ketika matahari terbit, di situ waktu larangan untuk melaksanakan sholat. Jadi tunggu matahari agak meninggi dia. Seperti inilah contohnya. Ini laut. Begitu dia terbit, begitu nampak cahaya, boleh sholat? Nggak boleh. Begitu nampak cahaya, nggak boleh sholat Bunda. Jadi setidaknya 1 tombak. Di sini dia. Biasa tuh ya, kita lihat. Mohon maaf, ini panah ya Bunda, bukan orang ya. Nah, ini panah nih Bunda. Jadi kalau kita lihat masih di sana dia. Nah, di mana mataharinya nggak nampak nih. Nah, baik. Ini waktu awal ya. Kemudian akhirnya. Akhir. Ketika bayangan suatu benda tepat dengan benda tersebut. Ketika bayangan suatu benda tepat dengan benda tersebut. Ini kalau seperti ini Bunda, kalau sudah condong dia nanti tergelincir ya.
itu sudah habis ya. Memang ketika kita seperti ini bayangannya itu ya tak ada. Tapi kalau sudah nampak bayangannya itu berarti sudah habis. Atau supaya lebih mudah dipahami, matahari tepat di atas kepala. Masih susah dipahami? 15 menit, kurang lebih 15 menit sebelum masuk waktu zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur. Jadi waktu akhirnya 15 menit sebelum masuk waktu zuhur. Oke. Ini Bunda, dari awal sampai akhir ini disebut dengan waktu duha. Sebelumnya atau setelahnya tidak lagi disebut dengan waktu duha. Maka Allah bersumpah, maka kalau perhatikan, kenapa wan nahar dengan wadduha apa bedanya? Wan nahar, wadduha. Wan nahar siang. Kalau wadduha demi waktu duha. Apa perbedaannya? Kenapa Allah tidak bersumpah demi siang, tapi Allah bersumpah demi waktu duha? Kalau wan nahar berarti sejak terbitnya matahari sampai tenggelam. Kalau waktu duha ini dia. Berarti apa? Dari seluruh waktu siang itu, waktu yang terbaik adalah waktu duha. Paham mudah? Dari seluruh siang, waktu yang terbaik apa? Waktu duha. Maka di waktu inilah kita disyariatkan untuk sholat duha. Ya. Berapa rakaat? Kalau mengikut hadis riwayat Abu Dzar 2 rakaat. Apa keutamaannya, Bunda? Sudah sering kita sampaikan, dan Bunda mungkin juga sudah sering mendapatkan siraman rohani ya, ilmu-ilmu dari ustadz dan ustazah sebelumnya. Apa keutamaannya kalau sholat duha 2 rakaat? Mencukupi sedekah, ya, mencukupi sedekah sebanyak 360 sendi. Sendi manusia ini berapa? 360. Karena seluruh sendi-sendi Bunda yang ada dalam tubuh kita ini, kita mudah beraktivitas. Kita bisa tidur, kita bisa bergerak, kita bisa menulis dan lain sebagainya. Tapi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap sendi itu mesti disyukurin. Cara mensyukurinya dengan sedekah. Nggak bisa lah kalau setiap sendi setiap hari harus disedekahin. Caranya bagaimana? Wakilkan semua itu dengan sholat duha 2 rakaat. Nah, kemudian jika mengikut hadis yang direwatkan oleh Abu Darda, oke, sholat duha berapa rakaat? 4 rakaat. Keutamaannya, Allah mudahkan segala urusannya sampai sore hari. Jadi kalau 2 rakaat masih dianggap seperti bersedekah, semisal 360 sendi. Tapi kalau 4 rakaat, Allah cukupkan kebutuhannya, Allah mudahkan segala urusannya sampai sore hari. Apa yang dimaksud dimudahkan urusan di sini? Kata para ulama, dihindarkan dari hal-hal yang tidak dia inginkan. Dimudahkan untuk menggapai apa saja yang dia inginkan. Tuh. Kemudian mengikut hadis
Anas bin Malik. Anas bin Malik itu 6 rakaat dan 8 rakaat. Kalau mengikut hadis riwayat Ummu Hani, maka mohon maaf, Ummu Hani 8 rakaat, sedangkan Anas bin Malik itu 6 sampai 12 rakaat. Jadi ada 2 hadis Bunda yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang dimana dia melihat Rasulullah SAW itu sholat duha 6 rakaat, di waktu yang lain 12 rakaat. Tapi tak ada satupun ulama yang mengatakan, yang ada riwayat bahwasanya sholat duha itu lebih dari 12 rakaat. Maka dalam bentuk kehati-hatian, kalau mau sholat duha lebih baik 12. Itu dalam bentuk kehati-hatian. Walaupun ulama-ulama lain mengatakan boleh. Kenapa? Karena yang namanya sholat sunnah itu tidak ada batasan. Nah, jelas. Baik. Sampai sini ada yang tanyakan? Belum ada di sana. Ummu Hani. Ummu apa Bunda? 6 utamanya apa? Nggak disebutkan Bunda. 6, 8 sampai 12 tidak disebutkan keutamaannya. Hanya saja sahabat-sahabat melihat Rasulullah itu pernah sholat duha 6 rakaat, sholat duha 8 rakaat, sholat duha 10 rakaat, sholat duha 12 rakaat. Nah, boleh. Sholat duha itu boleh dijeda dan boleh dicicil. Bunda nanti tadi berangkat dari rumah sholat duha, nanti pulang kajian sholat duha lagi. Balik lagi kemari sholat duha, balik lagi ke rumah sholat duha. Boleh, Bunda. Jelas ya? Nah, nanti akan kita bahas Bunda. Ini waktu awal, waktu akhir. Waktu utama kapan? Waktu utama adalah di saat matahari mulai terasa sangat panas. Waktu utamanya. Waktu utama. Cahaya matahari mulai terasa panas. Kapan Bunda? Inilah dia. Ini udah panas nih. Jadi sebenarnya nggak bisa dipatokkan dengan jam. Kadang jam 7.30 itu udah panas. Nah, dari sini Bunda sampai menjelang waktu akhirnya, ini waktu utama nih. Berarti kalau kita buat jam 7 itu sudah mulai panas, berarti sampai 15 menit sebelum zuhur itulah waktu afdolnya, waktu utama untuk melaksanakan sholat duha. Jadi jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, 11.30, kemudian 11.45 itu masih bisa. Ya. Baik. Ini sebenarnya bicara tentang fikihnya. Ya, kalau kita bicara tentang waktu duha, ada apa lagi selain waktu ini? Waktu duha ini juga menunjukkan Bunda, menunjukkan kebesaran Allah dan rahmatnya. Menunjukkan nomor berapa lah saya buat nih ya. Terserahlah Bunda buat nomornya berapa. Nah, menunjukkan kebesaran dan rahmat Allah. Waktu duha itu menunjukkan kebesaran dan rahmat Allah. Di mana letak kebesarannya dengan adanya waktu duha, Bunda? Terasa nggak kebesaran Allah di waktu duha? Kita tidak bicara tentang, lihat waktu awalnya Bunda. Begitu matahari terbit,
yang awalnya gelap itu menunjukkan apa? Disitulah letak kebesaran Allah. Awalnya kan gelap, kemudian terbit. Di situ letak kebesaran Allah. Tak ada satupun makhluk di dunia ini yang mampu mengundur, mempercepat atau memperlama terbitnya matahari itu kan. Kita kalau puasa gitu kan, terasa sangat lapar sekali, rasa-rasa ingin ditarik matahari itu tenggelam gini kan. Kan nggak bisa juga, Bunda. Iya. Berarti apa? Itu di luar kuasa kita. Satu, yang kedua, letak kebesaran Allah. Bahwa kita manusia hanya bisa menerangi paling beberapa ruangan saja. Ini ya kan? Tapi dengan kekuasaan kebesaran Allah, Allah bisa menerangi seluruh bumi. Betul? Ya, bisa Bunda menerangi seluruh bumi. Ya, yang ada kita bisa menerangi hanya sebahagian saja kan? Ini kita terangi, di sana gelap. Nah, kemudian rahmat Allah di mana? Kasih sayang Allah dengan adanya waktu duha itu. Terasa nggak sayangnya Allah itu kepada kita, Bunda, dengan waktu duha? Ambil Bunda. Mudah beraktivitas. Iya kan? Mudah beraktivitas. Kalau gelap gimana? Sulit beraktivitas. Satu, yang kedua, berapa banyak uang kita yang mesti kita keluarkan untuk bayar listrik jika ternyata bumi ini Allah jadikan malam terus? Berapa banyak? Sebulan aja kadang sampai 500.000, 1 juta Bunda token listrik. Apalagi kalau malam terus. Ya, disitulah letak rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak. Dengan adanya waktu duha, dengan adanya cahaya matahari, apa kebaikan yang kita dapatkan? Nah, suami, semua apa lagi? Mudah jemur pakaian, Bunda. Mudah jemur pakaian. Kemudian apa lagi? Jemur ikan asin. Apa lagi? Dapat vitamin gratis. Vitamin apa? D. Nggak bayar, Bunda. Iya kan, Bunda? Iya, Bu Dokter. Itu sesuatu yang subhanallah. Apa namanya? Betapa Allah itu maha kuasa, maha besar. Bukan hanya itu, Bunda. Bentuk rahmatnya Allah kepada kita, bahwasanya Allah itu tidak mengurus seorang makhluknya, tapi Allah mengurus seluruh makhluknya. Berapa miliar malaikat yang ada di langit sana, itu Allah urus. Berapa miliar manusia di bumi, itu Allah urus. Hewan-hewan, tumbuhan, hujan, dan lain sebagainya. Iya kan? Kalau kita tanya, bisakah kita mengurus setiap detik kehidupan anak kita? Enggak kan? Allah, apakah mengurus setiap detik kehidupan kita? Ya, jadi jangan merasa sok-sok mengurus diri sendiri. Itu di situ sebabnya kenapa ada penyakit ujub itu, merasa dia mengurus dirinya sendiri. Seorang presiden dia nggak bisa mengurus rakyatnya, dia harus butuh menteri, dia butuh bupati, gubernur, bupati, kepala desa, RW, RT. Nah, ya, tapi Allah mengurus seluruh makhluknya. Pertanyaannya, apakah Allah itu butuh malaikat? Allah butuh malaikat? Allah butuh malaikat, Bunda? Kalau tak ada malaikat,
Allah bisa mengurus alam semesta ini? Bisa. Itulah yang sering kita baca. Minimal 8 kali. Apa yang kita baca minimal 8 kali? Ayat kursi. Orang-orang yang benar keimanannya itu minimal dia membaca ayat kursi 8 kali sehari semalam. Kapan saja itu? Setelah sholat fardu berapa? 5. Setelah itu? Sebelum tidur 6. Kemudian zikir pagi dan sore 8. Minimal tuh. Di situ kita diingatkan Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu apa? Maha hidup. Maha hidup. Apa beda hidup Allah dengan hidup kita, Bunda? Belum ke sana tuh, Bunda. Hidup Allah dengan hidup kita apa? Kehidupan Allah itu berawal dari apa? Azali. Tidak ada permulaan, tidak ada akhiran. Kehidupan kita ada awal, berakhir dengan calon mayit. Calon mayit atau camat. Nah, ketika kita membaca ini, apa yang terasa bagi kita? Kita baca Al-Hayyu, Al-Hayyu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Sampai-sampai Nabi mengatakan, orang yang membaca ayat kursi istiqomah setelah sholat fardu, tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Berarti apa tuh? Satu-satunya yang menghalangi dia masuk surga apa? Tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Apa yang menghalangi dia masuk surga? Mati. Kalau mau masuk berarti? Itu Bunda maksudnya. Mau masuk surga harus mati dulu. Karena dia nggak mati, maka terhalanglah dia masuk surga. Nah, subhanallah. Kenapa, Bunda? Lihat. Yang bisa kita ambil pelajarannya begini. Allah itu azali, tidak ada awalan, tidak ada akhiran. Sedangkan kita ada awalan, ada akhiran. Berakhir dengan calon mayit. Kalau engkau tahu bahwasanya Allah itu maha hidup, sedangkan manusia itu calon mati, kenapa kau gantungkan harapanmu kepada calon mayit? Paham, Bunda? Itulah sebabnya hanya dengan Al-Hayyu saja. Kenapa kau gantungkan harapanmu kepada calon mayit? Ibadahmu kau tujukan kepada calon mayit. Sandaran hidupmu kau sandarkan kepada calon mayit. Hidupmu kau sandarkan dengan kendaraanmu. Kendaraan hilang, stres. Hidupmu kau sandarkan kepada suamimu. Suami hilang, stres. Ya, Bunda? Suami kalau nggak pulang, suami Bunda kalau nggak pulang 3 hari, jiwa tenang? Nggak ada kabar, nggak ada kabar. Tenang jiwa. Kenapa? Cemas saja. Kenapa cemas? Menggantungkan kepada suami. Hajar ketika ditinggal oleh Ibrahim tanpa bekal makanan yang cukup, di tanah tandus yang gersang, tidak ada pepohonan, tidak ada air. Tenang Hajar. Berapa lama ditinggal? 13 tahun. Tinggal sehari nggak ada kabar, malam-malam jam tengah 12 marah. Kenapa pulang malam? Nggak tenang dia. Kenapa? Selama ini dia menggantungkan hidup kepada suami. Ya. Orang yang menggantungkan hidup kepada Allah itu dalam kondisi apapun dia, rumahnya sekalipun sempit, kendaraannya nggak ada, hartanya nggak banyak, atapnya kalau diangkat bisa, atap rumahnya, tenang jiwanya. Kenapa? Yang menggantungkan hidupnya kepada Allah.
Kemudian Al-Qayyum. Al-Qayyum itu apa? Maha berdiri sendiri. Bukan hanya maha berdiri sendiri, maha berdiri sendiri. Yang kedua, dia tidak butuh kepada siapapun. Ini yang kita bahas tadi. Dia tidak butuh kepada siapapun. Dia yang mengurus seluruh apa yang dia ciptakan. Menunjukkan apa? Allah tidak butuh kepada siapapun dalam mengurus alam semesta ini. Nah, di situ Bunda, ya. Baik, itu cerita ayat kursi itu Bunda. Kita lanjutkan sampai mana tadi? Ayat kursi ya. Balik lagi ke Ad-Duha. Walaupun lari kajiannya Bunda, tapi ada juga ilmunya. Dipelajarin itu Bunda. Untuk sementara waktu lihat-lihat YouTube lah dulu. Kenapa sampai ayat kursi itu disebut dengan A'zamul Ayah, surah yang paling agung? Lebih dari 6.000 ayat yang ada dalam Al-Quran, itu ayat yang paling agung. Iya kan? Kenapa sebegitu dahsyatnya ayat kursi itu, sampai-sampai orang yang istiqomah membacanya, dipastikan dia masuk surga. Kenapa orang yang baca ayat kursi itu, maka Allah jaga dia dari segala macam gangguan. Gangguan manusia, gangguan jin, gangguan hawa nafsunya, dan lain sebagainya. Itu kan keutamaan-keutamaan ayat kursi itu. Kenapa? Karena Allah, dialah la ilaha illahu, dialah al-hayyu, dialah al-qayyum, dialah la ta'khuduhu sinatu wala naum, dialah lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dialah man zalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih, dialah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, dialah wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, dialah wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, dialah wala ya'uduhu hifdzuhuma, dialah wa huwal aliyyul azim. Kalau dipahami itu, maka dia tidak akan pernah menyandarkan hidupnya kepada makhluk, dia tidak akan menggantungkan harapannya kepada makhluk. Dia tahu kenapa dia harus menyembah Allah. Kenapa dia tidak boleh menyembah selain Allah. Di situ semua jawabannya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Allah bersumpah, wal-laili idza saja. Kemudian dilanjutkan Allah bersumpah demi malam. Idza apa artinya? Apabila. Saja sunyi. Ada yang menerjemahkan gelap gulita di situ? Ada Bunda? Ada juga yang menerjemahkan gelap gulita. Sunyi atau gelap gulita. Allah bersumpah demi apa nih, Bunda? Demi malam? Apakah demi malam saja? Malam yang sunyi. Apa malam yang sunyi itu? Sepertiga malam. Karena lawannya tadi kalau wan nahar berarti seluruh siang. Lawannya apa? Wal laili, Allah tidak bersumpah demi malam saja, tapi demi malam apabila malam itu telah sunyi. Maksudnya adalah sepertiga malam. Jadi dari seluruh malam itu waktu yang terbaik apa? Sepertiga malam terakhir. Jelas ya Bunda? Di waktu ini kita dianjurkan untuk apa? Sholat tahajud. Dan banyak keutamaan sholat tahajud itu. Tidaklah saya jelaskan lagi Bunda. Yang pasti derajatnya ditinggikan oleh Allah, pembuka pintu rezeki. Banyak keutamaan sholat tahajud. Tapi poin pentingnya sebenarnya begini. Kenapa? Kira-kira kalau dihubungkan, apa hubungan asbabun nuzul dengan ayat ini? Asbabun nuzul tadi apa? Sebab iya, wahyu terputus. Setelah itu Nabi sakit,
Sampai-sampai tidak bisa melaksanakan sholat malam. Ditambah lagi cercaan dari Ummu Jamil. Turun surah ini. Rasa-rasa nggak pas jawabannya gitu. Kenapa Allah bersumpah demi waktu duha? Wadduha wallaili idza saja. Apa kaitannya? Yuk saya ajak nih mudah. Yuk berpikir. Ayo. Apa kaitannya asbabun nuzul itu dengan wadduha? Wadduha wallaili idza saja. Ingat, setiap Allah bersumpah pasti ada kaitannya dengan sebelumnya dan setelahnya. Pahami itu dulu nah. Ada kaitan wal asri dengan innal insana lafi khusri. Ada kaitan wal adiyati dabha dengan pesan setelahnya. Ada kaitan wattini wazzaitu dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini apa kaitannya? Kita hubungkan apa kaitan dengan asbabun nuzul. Bunda kalau gelisah ya kan, kemudian solusinya apa? Wadduha wallaili idza saja. Apa maksudnya? Boleh juga jawabannya itu. Boleh juga jawabannya itu. Tapi pesan pentingnya Bunda, yang kita rasakan di waktu duha itu apa? Apa yang kita rasakan ketika terbitnya matahari? Yang kita dapatkan apa? Cahaya. Terus apa lagi? Kesegaran. Apa lagi? Kesehatan. Kemudian waktu pagi itu kan nyaman Bunda, tenang gitu. Nyaman dan tenang ya. Kalau malam, sepertiga malam itu gimana yang kita rasakan kalau Bunda keluar rumah? Sunyi. Apalagi? Senyap. Sulit beraktivitas. Ini tadi mudah beraktivitas. Apalagi yang kita rasakan ketika di sepertiga malam? Sunyi, senyap, sulit beraktivitas. Gelisah. Bunda kalau tengah malam gimana? Di luar sana takut, gelisah. Begitulah. Oke, setelah saya jelaskan ini, apa hubungannya? Belum lagi. Begini Bunda, hadir dan tidak hadirnya Al-Quran itu persoalannya ini. Kalau Al-Quran itu tak masuk ke dalam kolbumu, seperti inilah kamu. Paham Bunda? Gelap, hidup tak tentu arah, gelisah. Walau semua nikmat dunia dia terima. Tapi kalau Al-Quran itu sampai ke dalam hati Rasulullah dan hati seluruh manusia, apa yang dia dapatkan? Cahaya. Bukan hanya cahaya bagi dirinya, tapi menerangi orang-orang yang di sekitarnya. Apalagi segar, kemudian sehat, kemudian apalagi nyaman, tentram, tenang. Itulah yang kita dapatkan kalau Al-Quran itu masuk ke dalam hati kita Bunda. Maka orang yang jauh dari Al-Quran, ini dia rasakan nih. Akan dia rasakan. Siapapun saat ini yang jauh dari Al-Quran, pasti akan merasakan ini. Hidup gelisah, tak tentu arah, baik dan buruk samar kan? Nah, mudah melakukan keburukan-keburukan selanjutnya. Sulit dalam melakukan kebaikan. Jawabnya apa? Karena apa? Jauh dari Al-Quran. Gimana ceritanya dia mau hidup benar, sedangkan petanya nggak dia bawa? Gimana ceritanya Bunda? Aku ingin masuk surga, tapi peta masuk surga itu nggak dia bawa. Apa peta itu?
Al-Quran. Itulah yang dirasakan Nabi. Ketika wahyu terputus, Nabi gelisah, khawatir, Nabi merasa Nabi itu ditinggalkan oleh Allah, Nabi merasa Nabi dibenci oleh Allah. Kenapa selama ini Al-Quran itu terus menerus berkesinambungan turun? Kok bisa-bisa begitu lama terputus? Itu yang dirasakan Nabi. Begitu surah Ad-Duha turun, menjadi hiburan bagi Nabi. Balik lagi tenang, nyaman, tentram. Jelas sudah. Nah, baik. Halo. Sudah mulai nanti pulang ke rumah, sholat duha. Ada yang tanyakan sampai sini, Bunda? Kita insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Apa pesan dari sumpah ini? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatawda alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itulah pesan dari sumpah. Wadduha wal laili idza saja. Ada, Bunda? Maka begini, apa yang Bunda rasakan ketika membaca Al-Quran itu disertai dengan pemahaman yang benar? Apa yang Bunda rasakan? Testimonilah dulu. Setelah mentadaburi itu. Kadang-kadang gini, Bunda, ya Allah, kenapalah nggak dari dulu aku belajar ya? Kadang gitu, Bunda. Kadang-kadang juga ketika membaca ayat itu, setiap ayat-ayat dalam Al-Quran itu, sayang kalilah kalau suamiku, pasanganku nggak tahu ayat ini ya. Sedih kalilah kita kalau anak kita tidak tahu ayat ini. Sayang kali kalau mereka hanya sebatas membaca. Iya, Bunda. Apa lagi? Bu Vita, apa yang Bu Vita rasakan? Banyak yang belum tahu kan, kayak apa, nggak khusyuk sholat itu kan melalaikan. Iya. Sholat itu harus tahu juga harus ada. Iya, fawailul lil musallin ya. Banyak yang belum tahu. Bahwa apa lagi, Bunda? Orang-orang yang lalai itu adalah orang yang tidak khusyuk di dalam sholatnya. Beda ya, Bunda? Paham, Bunda? Yang disebut celaka oleh Allah itu bukan tidak khusyuknya. Yang disebut celaka oleh Allah itu bukan tidak khusyuknya, tapi tidak berusaha untuk khusyuk. Pahami perbedaan itu. Berbeda dengan orang yang ketika pikirannya melayang, kemudian dia berusaha untuk bangkit lagi. Itu masih selamat. Orang yang selamat di dalam sholatnya. Tapi kalau memang dia bawa pikirannya itu melayang, dia bawa, dan dia tahu saat itu dia bilang dia tidak berusaha, itu orang-orang yang celaka dalam sholatnya. Allah mengatakan kan al-musallin. Musallin itu adalah isim fa'il. Isim fa'il itu bukan hanya pelaku, tapi pelaku aktif. Jadi kalau diterjemahkan, celakalah orang-orang yang rajin sholatnya. Rajin sholat saja celaka, Bunda. Apalagi yang bolong. Apalagi yang tidak sholat sama sekali. Siapa orang-orang yang celaka dalam sholatnya itu? Itulah dia. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai. Selalu mengakhirkannya tanpa adanya uzur. Dia tidak berusaha untuk khusyuk di dalam sholatnya. Orang yang tidak berusaha khusyuk dalam sholatnya itu begini. Orang yang berusaha itu bisa dilihat dari tanda-tanda. Satu, apakah dia menyempurnakan syarat sah dan rukunnya. Paham ya? Kalau dia sudah menyempurnakan, berarti dia sedang berusaha. Apakah dia sudah menyempurnakan bacaan sholatnya? Apakah dia sudah menyempurnakan gerakannya? Apakah pikirannya sudah menerjemahkan? Apakah hatinya sudah meresapi? Itu orang yang berusaha.
Tapi kalau sholat nggak mikirkan terjemahan bacaan sholat, itu nggak berusaha itu namanya. Ya, akhirnya apa? Besar kesempatannya untuk memikirkan yang lain. Ada lagi?